Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelumnya ibu absen dulu ya yang masuk hari ini. Alisa hadir, Berry, Cynthia, Ibnu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah baiklah, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ayo siapa? Ya Ibnu mau memimpin. Ya silahkan maju ke depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ibnu. Silahkan duduk. Nah, sebelum mulai ke pelajaran, Ibu mau kita nyanyi dulu ya. Seperti biasa, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, biar kita semua semangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Semuanya berdiri ya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Nah, sekarang silahkan duduk semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1. Kalian buka bukunya ya, halaman 45. Nah, kalian baca teks tentang tupai dan ikan gabus. Kemudian kalian diskusikan tentang hasilnya, menemukan unsur cerita dan menuliskannya ke dalam peta pikiran yang ada di buku kalian ya. Diskusikan sama teman sebangku saja. Jika sudah, kita bahas sama-sama. Sudah selesai semuanya? Sudah? Ya baik. Kita bahas unsur yang pertama. Ini gambar ikan gabus dan tupai. Nah sekarang kita bahas unsur-unsur yang telah kalian diskusikan tadi. Judul. Apa judulnya? Ayo siapa mau jawab? Ya judulnya tupai dan ikan gabus. Nah kemudian yang kedua tokoh. Ada apa aja tokohnya? Ya ada tupai, ada ikan gabus dan ikan hiu. Kemudian sifat tokoh apa? Dia mau jawab? Ya tupai itu suka menolong, ikan gabus sabar. Kemudian tempatnya di mana? Di Kalimantan Barat. Awal cerita, siapa yang menjawab? Coba Ibnu, apa hasil diskusi kamu? Ya, tupai melihat gabusnya lesu. Kemudian di akhir cerita apa, Cynthia? Ya, di akhir cerita ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, kemudian pesan moralnya apa dari cerita tupai dan ikan gabus ini? Ya, pesan moralnya kita harus saling tolong-menolong dengan siapapun itu tanpa pandang bulu. Nah, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang cerita tupai dan ikan gabus tersebut? Nah, cerita tersebut sangat menarik yang menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Kemudian hal baik apa saja yang bisa kalian pelajari tentang cerita ikan gabus dan tupai tersebut? Ya, sesama teman kita harus saling tolong-menolong tanpa pandang bulu. Nah, kemudian kalian buka lagi halaman 50. Di situ ada cerita Dayu
yang mempunyai teman bernama Beno. Kalian baca, kemudian kalian diskusikan pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Jika sudah, akan kita bahas lagi. Sudah selesai? Ayo, siapa lagi yang belum? Sudah? Nah, kita bahas. Apa produk yang dihasilkan dari pekerjaan ayah Beno dari cerita yang kalian baca tadi? Iya, yang dihasilkan adalah meja dan kursi. Kemudian apa pekerjaan ayah Beni? Termasuk menghasilkan barang atau jasa. Ayo, apa pekerjaan ayahnya? Ayah Beno ya, ayah Beno tadi itu. Ia menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Yang ketiga, coba Ibu jawab, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Ya, pertama membeli kayu dan memotongnya, kemudian membuatnya menjadi kursi, menghaluskannya dan mengecat kursi tersebut. Yang terakhir, menjual kursi ke toko mebel. Nah, kemudian kalian tulis pendapat kalian tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Nah, sudah? Apa pendapat kalian? Coba Alisa. Ya, Alisa, pendapat kamu? Iya, seorang tukang kayu menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Mereka menggunakan sumber daya alam kayu sebagai bahan bakunya. Tukang kayu termasuk jenis pekerjaan produksi, sedangkan penjual di toko mebel termasuk jenis pekerjaan distribusi. Nah, tukang kayu dapat menghasilkan barang-barang keperluan rumah tangga seperti apa? Iya, meja, kursi yang kalian duduki ini tuh. Nah, ya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kalian amati gambar proses pengolahan kayu. Setelah itu kalian diskusikan tentang bagaimana proses pengolahan kayu tersebut. Ayo diskusikan dulu. Sudah? Ya, sekarang kita bahas. Nah, di sini ada gambar proses pengolahan kayu yang akan menjadi meja dan kursi yang sekarang kalian duduki di kelas ini. Nah, gimana prosesnya? Nah, yang pertama, pohon di hutan ini ditebang. Pohon di hutan ini ditebang, kemudian kayu yang kita tebang tadi atau pohon yang kita tebang tadi itu kita angkut. Kita angkut menggunakan ini mobil angkutan. Kemudian diangkut ke pengrajin kayu. Dari pengrajin kayu ini, dia mengubah kayu menjadi barang seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Setelah jadi meja dan kursi, dijual oleh pengrajin ini ke toko mebel. Nah, setelah pengrajin kayu ini menjual hasilnya ke toko mebel, kemudian si toko mebel ini menjualnya lagi dan adalah pembeli untuk membeli meja dan kursi yang ada di toko mebel tersebut. Nah, begitulah proses pengolahan kayu yang menjadi meja dan kursi. Nah, kemudian soal yang nomor 2 itu, profesi apa saja yang terlibat agar menjadi meja dan kursi sampai di rumahmu? Ya, dari penebang kayu yang tadi kita bahas tuh, tukang pengangkut barang,
pengrajin kayu, dengan pedagang mebeler. Pedagang mebeler itu yang punya toko mebel. Nah, ternyata cukup panjang perjalanan meja dan kursi yang bisa ada di rumah kalian atau sampai yang di kelas kita ini, di sekolahan kita. Nah, bagaimana sebaiknya kalian merawat meja dan kursi yang ada di rumah kalian? Gimana? Iya, kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar tetap awet. Jangan kalian patahkan meja dan kursinya. Nah, karena barang-barang yang ada di rumah kita itu terbuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Seperti meja dan kursi ini kan kita ambil dari hutan. Nah, lama-kelamaan kan hutan kita pun habis, makanya kita harus merawatnya dengan baik. Nah, kemudian kalian buka halaman selanjutnya. Kalian amati gambar kenampakan hutan di Kalimantan Barat. Nah, kalian amati, ini gambarnya. Nah, ini gambar kenampakan hutan di Kalimantan Barat. Yang warna hijau itu menunjukkan adanya pohon. Nah, dan warna putih ini, warna putih yang sedikit-sedikit ini itu menunjukkan gambar hutan yang gundul. Nah, kalian lihat di tahun 1950, yang warna hijaunya masih banyak. Artinya pohonnya masih banyak. Yang warna putih ini kan yang sudah gundul, berarti masih sedikit. Kalian lihat lagi di tahun 1985, yang hijaunya sudah mulai menipis, sedangkan yang putihnya semakin banyak. Itu artinya pohonnya semakin menipis. Nah, kemudian di tahun 2000, di sini lebih banyak warna putih. Nah, karena apa? Karena mungkin ini sudah ditebang. Nah, kemudian di tahun 2005 begitu juga. 2010 warna putih ini semakin banyak yang menandakan hutan kita semakin gundul. Nah, di tahun 2020 kelihatan jelas bahwa hutan kita itu di Kalimantan Barat semakin gundul. Kalian bandingkan di tahun ini 1950 dan 2020. Nah, ternyata semakin dari tahun ke tahun itu hutan kita itu banyak mengalami kegundulan. Nah, kemudian kalian buka halaman 52. Nah, di situ ada diagram tentang kondisi hutan di Kalimantan. Nah, kalian amati, di situ kan ada tabel-tabelnya. Kalian isi. Itu sudah ada tabel-tabel seperti itu di depan. Tabel-tabel di depan. Nah, kalian lihat seperti itu. Nah, kalian kerjakan. Itu kalian tulis dari tahun 1950 itu. Nah, dari tahun 1950 ini sudah ada contohnya. Tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutup hutan. Berarti ini warna hijaunya masih. Nah, kemudian kalian isi tahun 1985 seterusnya sampai 2020. Setelah itu kalian kumpulkan ke depan ya. Yang tadi kan udah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kalian isi jawabannya di bentuk diagram itu. Setelah itu kalian kumpulkan ke depan. Nah, kerjakan ya. Ini masing-masing, jangan berkelompok. Sudah selesai? Ayo kumpulkan. Siapa yang belum mengumpulkan? Beni, ayo Beri. Sudah? Kumpulkan ke depan. Nah, sudah semua dikumpulkan? Nah, kemudian menurut kalian bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan Barat pada tahun 2030 yang akan datang nanti? Bisa jadi keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Nah, untuk itu kita perlu menjaga kelestarian hutan kita. Makanya kalian rawat meja kursinya agar tidak ada lagi hutan kita yang gundul. Bisa juga kita melakukan reboisasi,
agar hutan-hutan kita itu tidak menjadi semakin gundul. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya atau belum paham mungkin tentang menemukan unsur cerita dari cerita tupai dari ikan gabus, atau tentang pengolahan kayu yang dijadikan meja dan kursi, atau juga tentang diagram hutan kita itu yang sampai di tahun 2020. Ada yang mau bertanya? Tidak? Semuanya sudah paham? Yakin? Nah, jika sudah paham, kalian Ibu kasih PR. PR kalian tulis ya. Kalian diskusikan tentang apa yang dihasilkan pekerjaan orang tua kalian. Misalnya orang tua kalian itu nelayan. Kalian diskusikan apa hasil dari si nelayan tersebut. Kalau pekerjaan orang tua kalian itu petani, kalian diskusikan hasil dari petani itu apa. Kemudian sumber daya alam apa saja yang sering dipakai. Nah, yang ketiga, nilai baik apa saja yang bisa kalian pelajari dari pekerjaan orang tua kalian. Sudah dicatat PR-nya? Dikerjakan ya. Jangan sampai tidak ada yang dikerjakan. Besok dikumpulkan ke ibu ya, nanti besok kita akan bahas PR-nya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, Ibnu pimpin lagi doanya hari ini. Silahkan maju. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Silahkan duduk lagi, Ibnu. Nah, jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tugasnya atau PR-nya dikerjakan di buku ya. Dikerjakan di buku. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.